Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita melanjutkan kuliah daring kita tentang ekonomi Indonesia. Ini merupakan subjudul rangkaian ke-10 dari tema perdagangan internasional dan neraca pembayaran internasional. Nah, sebagai penutup kita akan berbicara di sesi ini tentang utang luar negeri. Utang luar negeri itu oleh Bank Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu didefinisikan sebagai utang penduduk penduduk Indonesia kepada bukan penduduk Indonesia. Jadi kuncinya adalah debitur dan kreditur. Kita pihak pengutang yang memberi utang ada. Jadi bukan mata uang ya. Nah, konsep ini mengacu kepada manual IMF biasalah. Semua IMF kemarin kita bicara neraca pembayaran internasional juga manualnya dari IMF. Nah, sekarang kita bicara tentang utang luar negeri, external debt, yang lanjutan dari neraca pembayaran itu juga pakai manual IMF. Nah, tentu saja utang luar negeri ini ada kaitannya dengan yang sudah kita bicarakan 9 sesi berturut-turut. Ya, kita melakukan transaksi utang piutang, kemudian memberi balas jasa ataupun menerima balas jasa. Nah, semua itu berujung, salah satu ujungnya adalah posisi utang luar negeri. Ya toh, karena tiap tahun kita menerima investasi, sebagian investasi jenisnya adalah utang, dan sebaliknya juga orang Indonesia ada yang investasi dan sebagian bentuknya adalah pemberian utang kepada non-penduduk. Nah, maka proses itu menimbulkan posisi utang. Dan jangan lupa sebagian kan dibayari atau pergi keluar. Nah, pergi keluar itu sebelumnya mereka memberi surat utang Indonesia misalnya, lalu suatu saat dijual kan otomatis berkurang. Nah, Bank Indonesia mempublikasikannya tersendiri. Kemarin kita sudah bicara Bank Indonesia punya publikasi yang namanya Balance of Payment, neraca pembayaran Indonesia, sudah kita bahas, juga memiliki publikasi yang berjudul posisi investasi internasional Indonesia. Nah, ada satu lagi publikasi Bank Indonesia yang disebut dengan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, SULNI ya singkatannya, tiap bulan. NPI tiap 3 bulan, III tiap 3 bulan, SULNI tiap bulan. Yang diperlihatkan pada dasarnya adalah posisi utang, outstanding utang. Jadi kalau bahasa sehari-hari itu sisa utang lah. Nah, ini sering confuse ya, bahkan pernah jadi viral 2 tahun yang lalu. Mengerikan itu, salah satunya dari Abu Janda itu saya lihat. Ya soal era pemerintahan ini waktu itu ya, memang betul berutang 2.500 itu, tapi sudah membayar 2.400, ini hanya 100. Itu satu contoh misleading yang luar biasa ya. Kalau disebut posisi utang atau sisa utang atau outstanding bahasa Inggrisnya, itu artinya sudah memperhitungkan utang yang dilunasi atau dicicil. Jadi itu sudah neto. Jadi kalau udah dihitung 2 kali jadinya kalau sisa utang dikurangi lagi dengan yang dibayari. Nah, sekali lagi jangan lupa kalau ada kata-kata posisi utang, outstanding utang, itu sudah memperhitungkan proses pembayaran baik itu cicilan atau pelunasan dari pokok utang terdahulu dan menghitung juga proses atau arus utang baru. Itu ya. Nah, Mbak Rahma, Mbak Dwi, biar diperlihatkan slide-nya. Ini saya terpisah jarak ini, mereka di Jakarta, saya sudah di desa. Nah, itu kalau kita lihat utang luar negeri Indonesia itu terus meningkat. Di sini saya hanya menampilkan grafik 2004 sampai 2019. Nanti setelah selesai 100 kuliah ekonomi, nanti ada kuliah-kuliah yang bersifat intermediate dan bersifat insya Allah advance ya, yang saya mampu. Jadi tidak semua tema saya bisa memberikan dalam level yang intermediate apalagi advance.
Nanti saya akan pilih beberapa tema yang saya merasa saya cukup menguasai, salah satunya nanti tentang utang piutang ini. Ada kajian interbitnya, kita tarik tahun-tahun yang lebih lama dan kita analisis sebab-musababnya. Tetapi untuk kuliah kali ini kita perlihatkan saja data dari tahun 2004 sampai dengan 2019 di grafik ya. Itu paling ujung kanan itu menunjukkan kondisi 31 Desember 2019. Makanya posisi kan, kalau kita bicara NBI, arus atau aliran dalam setahun. Nah, beda kan? Jadi saya bisa awalil berutang selama tahun 2019 sebanyak 100 juta. Berarti kan entah berapa kali saya berutang, tapi jumlah utangnya 100 juta. Tapi itu dalam 1 tahun. Kalau bisa juga ditanyakan, berapa sisa utang awalnya pada tanggal 31 Desember 2019? Ternyata 1,2 miliar. Gitu. Ini posisi utang luar negeri Indonesia itu 404,28 miliar dolar pada akhir 2019. Nah, di angka itu sebetulnya implisit ya kalau katakan ya, ini memerlukan analisis, jadi di kajian yang lebih intermediate. Kita ingat-ingat saja, kan kita tahu dari kuliah sebelumnya ada orang membeli surat berharga di kita, ada kita jual surat berharga yang sebagiannya utang piutang. Nah, itu tercatat terakumulasi dalam angka ini. 404. Nah, sebelumnya tahun 2014 293 miliar. Sebelumnya lagi 2009 172,87 miliar. Sebelumnya lagi 2004 141,27 miliar dolar. Kita bisa tarik usut sejak zaman Soeharto, sejak zaman Soekarno, sejak konferensi meja bundar. Tapi untuk kali ini saja dulu yang dilihat. Nah, dalam utang yang 404,28 miliar itu ada utang pemerintah dan ada utang swasta. Nah, di sini netizen kalau cuma ribut-ribut di medsos suka misleading ya, mencampur baur. ULN tidak sendirinya tidak sama dengan utang pemerintah. Jadi utang luar negeri itu terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta, bahkan ada utang Bank Indonesia. Cuma utang Bank Indonesia ini untuk kebijakan moneter, untuk cadangan devisa itu biasanya kecil. Nah, nanti saya beritahu jumlahnya. Nah, sehingga biasanya yang dibicarakan adalah utang pemerintah dan utang swasta. Utang BI ikut dimasukkan ke dalam pemerintah, sehingga disebut pemerintah dan BI. Di slide-nya ya, Mbak Rahma, Mbak Dwi. Nah, 404 miliar tadi terdiri dari hampir sama paruannya. 202,87-nya adalah utang pemerintah dan Bank Indonesia. 201 miliarnya utang swasta. Jadi dekat ya. Nah, tetapi hampir sama ini nggak sama, di tahun-tahun sebelumnya beda. Dan khusus untuk Bank Indonesia dari 202,87, 3 miliar itu utang Bank Indonesia. Utangnya stabil di angka 3 miliar karena itu untuk kebutuhan reserve ya, kebutuhan untuk valuta asing yang dalam kaitan kebijakan moneter. Nah, kalau diperhatikan di grafik itu tampak bahwa kenaikannya pada kedua-duanya. Jadi baik itu utang pemerintah maupun utang swasta mengalami kenaikan. Ada kalanya utang pemerintah yang lebih cepat, ada kalanya utang swasta yang lebih cepat. Naiknya, bertambah posisi tiap tahun. Nah, khusus 2019 ini hampir bersamaan. Asal pemerintah dan BI itu hampir sama jumlahnya dengan swasta. Mari kita lihat lebih lanjut. Dari grafik yang tadi kita perlihatkan salip-salipannya gimana. Jadi ini sebetulnya data yang sama dengan slide sebelumnya, cuma digambar dengan cara berbeda. Nah, kalau digambar supaya kelihatan. Nah, nampak kalau digambar jenis kedua ini, pemerintah dan BI yang warna biru, yang swasta warna orange, itu ada di sebelum tahun 2012, itu utang pemerintah dan BI lebih besar daripada utang swasta. Nah, tetapi antara 2012 sampai dengan 2016 justru utang swasta yang lebih besar. Kemudian utang swasta menurun di 2017, lalu naik kembali di 2018. Nah, dalam 2 tahun ini 2018 dan 2019 utang pemerintah dan BI bersama-sama dibandingkan dengan utang swasta itu nyaris sama. Ini kalau kita tarik ke tahun-tahun yang lebih lampau, itu kan 2004
pemerintah dan BI jauh lebih besar daripada swasta. Kita bisa tarik ke zaman Soeharto, terus ya ke belakang. Nanti kita akan ketemu bahwa salah satu yang memperparah krisis tahun 98 itu adalah ketika utang swasta jauh melampaui utang pemerintah. Nah, kita belum tahu nih. Kalau sekarang kebetulan imbang. Nah, mari kita lihat lagi utang luar negeri tadi yang 404 tadi itu ya. Itu kan kita boleh dong membandingkan. Ini saya misalnya punya utang, kan terus saya tabungan dan tabungan, duit di dompet semuanya berapa? Nah, kan bisa begitu toh. Kita juga bisa secara hipotetis melihat posisi utang, sisa utang dibandingkan dengan duit yang dimiliki. Tentu duit dalam pengertian utang luar negeri adalah devisa. Kita sudah belajar kemarin devisa itu adalah hard currency. Jadi mata uang asing yang kuat plus emas moneter dan beberapa aspek yang diperlakukan sebagai cadangan devisa. Tapi umumnya dua itu. Nah, lihat di tahun 2019 ketika tadi kita memiliki utang 404,28 miliar, posisi cadangan devisa Indonesia adalah 129 miliar dolar. Kan kelihatan dahulu kita sudah bicara itu. Nah, kalau menarik kalau kita lihat gambar itu, betapa jarak antara antara posisi cadangan devisa dengan utang itu makin menjauh. Simpel ya logikanya ya. Berarti kan kecukupan uang asing kita, andai tentu saja tidak mungkin, ini kan hipotetis. Tidak mungkin kita harus melunasi utang pada suatu ketika seluruhnya, orang belum jatuh tempo. Tapi tadi, sebagaimana contoh saya rumah tangga saya, misalnya saya punya utang berapa, duit di dompet dan tabungan saya berapa, kan bisa saja kita bandingkan untuk mengetahui kalau ada apa-apa, kita tuh seberapa kuat. Nah, dari grafik ini tampak bahwa Indonesia memang cadangan devisanya dibandingkan dengan utang luar negerinya makin porsinya makin menjadi lebih sedikit. Itu terlihat dari grafik yang makin menjauh. Di tahun 2010 apalagi ke sana itu mencapai 50% ya, jadi separuh dari utang. Kalau sekarang sudah mencapai itu lebih dari hanya sepertiga atau bahkan kurang. Nah, begitu maksudnya ya. Lalu kita juga pengen tahu bisa utang luar negeri yang 404 miliar tadi itu apa saja sih mata uangnya? Nah, ternyata mata uang yang terbesar itu masih dolar Amerika ya, USD. Itu kalau Anda lihat tuh sama, yang kanan itu grafik itu menunjukkan angka dan persentase, bisa digambar dalam bentuk bunderan, lingkaran seperti yang kiri itu sama. Nah, jadi pada tahun 2019 dalam arti akhir Desember 2019 dari utang 404 miliar itu sekitar 66%-nya adalah bermata uang, berdenominasi, dinyatakan maksudnya ya, dinyatakan dalam dolar Amerika. Tidak mesti utang ke Amerika, tidak mesti ke utang orang yang, tapi nyatanya begitu. Bahkan sebagian utang ke Tiongkok, ke Cina, itu berbentuk US dollar. Nah, mata uang terbesar kedua justru rupiah, jangan heran ya. Jadi kita punya utang luar negeri, karena definisi utang luar negeri tadi adalah kepada siapa berutang, bukan mata uangnya. Nah, sehingga mata uangnya rupiah, tapi berutangnya kepada pihak asing. Contoh sederhananya adalah ketika pemerintah mengeluarkan surat berharga negara, SBN, ya toh, dibeli oleh pihak asing. Nah, padahal obligasinya bermata uang rupiah yang dijual. Nah, itu tercatat oleh Bank Indonesia sebagai utang luar negeri. Jangan salah ya, sebagai utang luar negeri. Ini nanti dalam kajian yang lebih lanjut ada beberapa definisi yang berbeda, terutama dengan APBN. Tapi ini kita pakai dulu definisi Bank Indonesia, dan ini lebih sesuai dengan manual internasional bahwa utangnya berbentuk rupiah, tapi berutang kepada orang lain, nah, itu tetap utang asing. Jadi paling besar adalah dolar Amerika, baru rupiah, baru yen, baru euro. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, karena biasanya netizen ribut utang kepada Cina. Secara mata uang, CNY itu loh, yuan ya, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, yang 2, 4, 2, 2 itu, nilainya hanya 2,422 miliar, 2,42 miliar, dan hanya kurang dari 1% seluruh total utang luar negeri dalam mata uang yen, mata uang Cina, yuan. Nah, tapi tidak berarti utang kepada Cina hanya segitu, ini mata uangnya, gitu ya, beda ya.
Nah, lalu kita mau tahu kalau misalnya berdasarkan yang memberi utang ini berdasarkan mata uangnya. Kita pengen tahu juga kalau berdasarkan pemberi utangnya bagaimana. Nah, berapa slide berikutnya. Nah, harus dipahami dulu, utang tadi adalah utang penduduk Indonesia kepada non-penduduk. Si penduduk Indonesia itu bukan hanya pemerintah, ya toh? Pemerintah memang berutang dengan cara antara lain membuat surat berharga negara yang dibeli oleh pihak asing, utang luar negeri. Pemerintah juga melakukan pinjaman yang bersifat langsung loan ya, terkait proyek atau program tertentu yang sifatnya minjam langsung kepada pihak lain di luar negeri, itu juga disebut utang luar negeri, digabung lah. Nah, jadi kalau dilihat diskrediturnya juga pembeli surat berharga negara pemerintah misalnya, itu tidak mesti negara, bisa swasta asing, bisa itu lembaga keuangan, misal lembaga pensiun di salah satu negara bagian Amerika, dia beli SBN Indonesia, salah satunya portofolionya kan, dia tidak termasuk negara. Oh maaf, kalau negara bagian mungkin masih bisa disebut negara, tapi misalnya pihak pengelola keuangan di sana, manajemen keuangan di sana membeli di sini. Nah, begitu juga kita suka dengar ada World Bank, ada Asian Development Bank, ada Islamic Development Bank, IDB dan macam, ada IMF, ya toh. Itu memberi utang. Nah, itu kan berarti organisasi internasional. Jadi ada 3 jenis. Satu, kita bisa melihat negara pemberi pinjaman. Berarti ini pinjaman negara ya. Biasanya disamakan itu negara dengan dikelompokkan negara maupun bank sentral negara tersebut dianggap negara. Nah, itu jumlahnya kira-kira separuh. Jadi separuh dari 404 tadi, kurang lebih 207 miliar, itu adalah dari negara kreditur. 51,20%. Tetapi ada juga yang dari organisasi internasional. Nah, itu jumlahnya 8,20%. Nah, yang menarik adalah yang lainnya ini swasta gampangnya. Mayoritas yang lainnya ini hampir seluruhnya adalah dari bank komersial, dari lembaga keuangan komersial, atau apapun perusahaannya yang memberi kredit. Karena ingat, utang itu kadang utang dagang, tidak semuanya utang piutang biasa. Kalau kredit supplier kan berarti yang beri kredit adalah perusahaan terkait. Nah, itu nilainya 40%. Nah, kita mungkin mau tahu dari 207 yang negara, yang 51,20%, negaranya mana saja. Nah, itu adalah di grafik yang bawah sebelah kiri. Nah, kita lihat. Nah, dari 207 miliar itu yang paling banyak. Nah, mungkin ini cukup mengejutkan ya buat yang belum pernah tahu bahwa negara pemberi pinjaman terbesar dari sisi hanya pinjaman luar negeri yang negara ya, bukan tidak termasuk yang lain, itu Singapura. Jadi Singapura itu yang memberi pinjaman mencapai 33,59%, 69,57 miliar. Amerika itu cuma ada di posisi ketiga, yang keduanya adalah Jepang. Dahulu Jepang itu pernah mengalami posisi nomor 1. Jadi nomor 1 Singapura, nomor 2 Jepang, nomor 3 Amerika. Nah, Cina itu hanya ada di urutan ke-4 itu, 19,95 miliar dolar atau 9,63%. Menarik kan? Tadi berdasarkan mata uang Cina itu hanya kurang dari 1%, tapi dari sisi sini dia banyak. Meskipun persen yang sana tadi dari total ya, nilainya 2,4 miliar. 2,4 miliar, 2,42 tepatnya, dolar itu adalah utang dalam bentuk mata uang Cina, yuan. Tetapi dari sisi negara, utang kepada Cina adalah 19,95 miliar. Berarti sekitar 17,5 miliarnya adalah mata uang yang lain, terutama dolar Amerika. Nah, kita juga mau tahu dari 33 miliar atau 8,20% total utang luar kita ini kan diberikan oleh lembaga internasional. Jadi ini harus hati-hati ya, karena beberapa kawan-kawan pegiat anti utang luar negeri itu agak kadaluarsa datanya, sehingga ribut-ribut wah menyerang IMF, menyerang Bank Dunia, ya oke, kritik-kritik itu boleh juga. Tapi kalau berdasarkan ini mereka sudah bukan pemberi utang terbesar lagi sekarang kepada Indonesia. Dulu iya zaman Soeharto, sekarang beda nih letaknya. Nah, total mereka bersama-sama saja, Bank Dunia, IMF, Asian Development Bank, tambah apapun, itu nilainya baru 33,18 miliar.
Nah, yang IBRD itu World Bank ya, Bank Dunia Group, itu paling besar memang masih 17,76 miliar, 53,53% dari total kreditur internasional. Yang nomor 2 ADB ya, Asian Development Bank, baru IMF, IMF masih 2,73 miliar. Nah, jangan lupa yang tidak ada di grafik adalah swasta, kan paling banyak tuh, komersial maksudnya, yang lainnya itu. Gitu. Nah, biasanya memang analisis utang luar negeri tadi kan berdasarkan jumlah, lalu berdasarkan mata uang, berdasarkan kreditur, lalu juga melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Seperti itu ya. Nah, analisis lain yang sering dilakukan untuk melihat juga bagaimana sih utangnya itu jangka pendek atau jangka panjang. Pengertian jangka pendek itu adalah utang luar negeri yang kurang dari 1 tahun. Ada dua definisi jadinya, kurang dari 1 tahun. Itu waktu dipinjam memang dia kurang dari setahun. Jadi utang 1 miliar dolar, jangka pelunasannya 1 tahun misalnya, atau kurang. Tapi bisa juga waktu ngutang sih 5 tahun, tapi pada saat data dibuat itu tinggal 6 bulan lagi harus lunas. Namanya utang jangka pendek berdasarkan sisa waktu pelunasan yang kurang dari setahun. Sebenarnya yang paling relevan definisi kedua kan. Ya bagaimana kalau misalnya tahun 2020 ini banyak banget tumpuk utang-utang jangka panjang, dahulu jangka panjang, tapi memang tahun ini sedang mau dilunasi. Nah, sehingga Bank Indonesia mengeluarkan 2 data. Satu data dia sebut utang luar negeri berdasarkan waktu sisa pelunasan, yang satu berdasarkan waktu asal atau waktu pinjam. Nah, saya ambil grafik waktu sisa karena biar kita sedikit mulai membayangkan apakah ada tekanan di 2020 ketika kita mulai merasakan krisis ini. Nah, khusus utang luar negeri pemerintah yang jangka panjang memang jauh lebih besar dari jangka pendek. Jadi SBN pemerintah pun umumnya bertenor itu berjangka waktu ya, 5, 10, 15, bahkan sudah ada yang 50 tahun. Nah, yang jangka pendek yang biru, yang paling kanan kita pakai dulu data akhir 2019, hanya 11.000, bukan hanya ya, ini tekanan juga sebenarnya, 11,25 miliar dolar. Tapi kan hanya 5,55% dari total utang luar negeri pemerintah. Sekali lagi mohon diingat ya, ini utang luar negeri pemerintah, bukan utang pemerintah. Utang pemerintah ada 2, utang luar negeri dan utang dalam negeri. Tetapi juga jangan lupa ULN itu terdiri dari 2, ULN pemerintah dan ULN swasta. Ini khusus ULN pemerintah, utang luar negeri pemerintah. Nah, yang jangka panjangnya 191 miliar dolar. Hanya memang data ini saja tidak sepenuhnya presisi. Jangka panjang kalau 1 tahun 3 bulan, 2 tahun, sebenarnya nanti bagus kalau kita punya. Sayang informasi kayak begitu kayaknya kita harus datang ke Bank Indonesia karena di webnya nggak ada. Atau bersurat bahwa kita pengen profil pelunasan sekian tahun ke depan. Sekarang jarang disampaikan. Itu kalau menulis jurnal ada bisa. Ini khusus ULN pemerintah. Simpan dulu pikirannya bahwa khusus pemerintah itu memang utang luar negerinya mayoritas berjangka panjang, 94,5%. Hanya 5,5% yang berjangka pendek. Dalam arti harus dilunasi sepanjang tahun 2020 karena ini data kan 31 Desember 2019. Berarti semua yang harus lunas sebelum 31 Desember 2020 disebut utang jangka pendek. Nanti kalau kita buat data April ya geser lagi waktunya kan setahun. Nah, bagaimana dengan utang luar negeri swasta? Tadi kita kan sudah mengetahui bahwa ada utang luar negeri pemerintah, ada utang luar negeri swasta. Nah, utang luar negeri swasta ini ternyata porsi yang jangka pendeknya cukup besar, beda dengan pemerintah. Pada akhir 2019 itu ada 52,06 miliar dolar, 52.063 juta dolar, berarti 52,06 miliar. Dan itu merupakan 25,82, berarti seperempat lebih ya, seperempat lebih dari total utang swasta. Itu ya. Jadi luar biasa ini utang luar negeri swasta ini ternyata seperempatnya berjangka pendek. Dan kita tidak tahu berjangka panjangnya, apakah sepanjang pemerintah. Nah,
saya perlu berinformasi dari beberapa kajian, jangka panjangnya swasta ini ya tidak sepanjang pemerintah, 5 tahun, 10 tahun, dan pada waktu sisa kan dia hanya 3, 4, atau 5. Sehingga nanti mungkin 2020, 2021, 2022 dalam 3 tahun ke depan tekanan pelunasan cukup besar. Tapi setidaknya ini data yang diberikan oleh Bank Indonesia. Selain kita mengetahui jangka pendek, jangka panjang, itu Bank Indonesia juga memberi informasi banyak tentang beberapa rasio utang luar negeri. Saya ambilkan saja sebagiannya. Kenapa rasio? Kita kan sudah biasa diskusi di publik tuh, rasio utang pemerintah terhadap PDB. Nah, kita bisa juga mencari tahu rasio utang luar negeri terhadap PDB. Beda ya. Ketika kita bicara rasio ULN atas PDB, ULN-nya ada ULN pemerintah, ada ULN swasta. PDB-nya sama. Nah, sedangkan kalau bicara rasio utang pemerintah, si utang pemerintahnya nggak hanya ULN, tapi juga UDN, utang dalam negerinya terhadap PDB. Kebetulan aja angkanya agak dekat-dekat, tapi tetap salah kalau tidak paham. Nah, lalu kita juga bisa membayangkan, toh utang luar negeri itu harus dibayar dengan devisa, benar nggak? Nah, dengan bagaimana mendapatkan devisa? Dari kajian 9 kali sebelumnya, kita mengetahui salah satu sumber devisa terbesar di semua negara, termasuk Indonesia, dalam arti masuk adalah dari ekspor. Karena itu, biasa juga dianalisis bagaimana rasio antara posisi utang luar negeri dengan ekspor. Ya tadi sama, untuk mengetahui kalau tadi yang waktu dengan cadangan devisa itu, ini utang, lalu duit di dompet, duit di bank berapa. Kalau ini utang, lalu penghasilan saya berapa. Nah, kira-kira begitu. Tapi penghasilan dalam konteks ekspor. Nah, tinggal kita buat rasionya. Sederhana saja, kalau rasio ULN atas ekspor itu makin kecil, berarti kan ya jumlah ULN-nya itu tidak besar-besar amat. Misal kita utang luar negeri 400, tapi nilai ekspor kita setahun 400 juga, ya berarti kan rasionya kan 100, 100 kan. Nah, tetapi kita sudah belajar dari kemarin-kemarin bahwa utang luar negerinya ini tadi 404, coba diingat-ingat dulu kita bicara ekspor kurang lebih 170-an kan. Nah, maka dibuat rasionya. Rasio yang biru itu adalah rasio ULN atas ekspor. Jadi 404 berbanding dengan, saya tidak tahu, agak lupa dikit, tapi seingat saya kemarin 168 miliar dolar pada tahun 2019, dapatlah rasio 183,77% ya rasio itu. Jadi utang luar negeri kita hampir 2 kali lipat nilai ekspor pada tahun itu loh. Nah, itu namanya rasio ULN atas ekspor. Gampang aja, makin kecil makin baik. Karena kalau kecil berarti kan ya utang masih kecil lah dibandingkan dengan pendapatan ekspor kita. Nah, kalau dilihat 183,77 yang biru itu ke belakang, ke belakang kan kita dulu pernah 100,97 2011. Jadi ada kecenderungan naik. Begitu juga kita bisa bicara rasio ULN atas PDB, persis rasio utang atas PDB. Sekarang nilainya 36,15%. Nah, itu juga cenderung naik dalam 5 tahun terakhir. Lihat saja yang gambar oranye. Dulu kita di kisaran 25%. Baik, itu salah satu cara melihat. Ada lagi cara melihat yang beda. Nah, rasio utang atas ekspor tetap saya taruh di situ. Yang biru itu sama dengan slide sebelumnya. Tapi ada jenis rasio yang disebut rasio pembayaran utang. Debt service ratio. Ini jenis baru. Ada banyak ukuran. Saya kutipkan saja yang disebut dengan debt ratio utang tier 2. Itu kurang lebih, definisi teknisnya agak sedikit kompleks ya. Tapi intinya adalah, kan setiap tahun atau setiap 3 bulan, nah ini kan 3 bulan tuh ada data 3 bulanan, itu kan harus bayar, tapi itu disetahunkan ya, setiap tahun saja deh bergambaran. Bayar tidak hanya cicilan utang kan, nah, itu tadi kan yang tadi di rasio utang atas ekspor itu kan utangnya bersifat sisa utang. Nah, kita juga bisa menghitung tadi yang harus dilunasi selama 1 tahun berapa, kan begitu tadi. Setahun, lalu ditambah juga toh bayar bunga. Nah, jadi beban-beban pembayaran bunga dan cicilan itu dijadikan satu angka, disebut pembilangnya. Nah, penyebutnya kita menerima ekspor, tapi ternyata kan kita tidak hanya menerima ekspor, tapi kita juga menerima hal-hal lain di jasa dan sebagainya. Nah, dihitung-hitung seperti itu, kurang lebih disederhanakannya,
beban pembayaran utang kita, baik beban cicilan maupun beban bunga dibandingkan dengan pendapatan, tapi pendapatan dipisah kita, itulah disebut rasio pembayaran utang yang disebut debt service ratio. Ada tier 1, ada tier 2, ada macam-macam. Saya kutipkan sajalah angka dari ini yang namanya disebut rasio pembayaran utang tier 2. Nanti kita buat yang mau meneruskan kuliah pasca ini ada 2 kali kuliah hari ini. Itu nanti kita akan lihat rasio-rasio ini sumber datanya di mana. Nah itu lihat 48,63 di triwulan 1 2020 ya sudah angka terbaru. Kalau di akhir Desember 48,83, separuh lah 50% lah kurang lebih. Geraknya di 50%. Jadi kita memang harus mengakui perekonomian kita ini ya dalam hal eksternal ya cukup berat bebannya. Pendapatan kita itu harus separohnya buat bayar utang dan bunga utang. Sederhanakannya begitu. Tapi jangan pemerintah lu ya, jangan salah paham. Ini negara. Negara artinya swasta termasuk. Nah, menarik juga bahwa kita harus tahu bahwa BUMN itu diperlakukan oleh Bank Indonesia sebagai swasta. Dan itu sesuai peraturan. Jadi nggak usah protes ke saya. BI punya landasan. Dan banyak negara begitu karena si BUMN itu dianggap sudah harta kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, maka dicatat sebagai utang luar negeri swasta. Nah, utang luar negeri BUMN ini gambarnya yang warna oranye biru ya, biru. Itu pada akhir 2019 itu sudah 52,81 miliar. Dan dalam 4 bulan terakhir 30 April itu 53,35 miliar dolar. Jadi bertambah 2,5 miliar itu ya selama 4 bulan terakhir. Jadi BUMN agak kencang nih utangnya. Lihat gambar birunya itu. Nah, yang penting juga tadi kan BUMN ini salah satu swasta. Porsi di swasta itu berarti kan 100%. Nah, si BUMN ini berapa persen dari 100 itu? Kan tadi 100-nya sekitar 202. Nah, ya berarti ini kurang lebih 26%. Jadi seperempat lebih dari utang swasta itu adalah utangnya badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, kalau mau lihat perkembangannya yang warna oranye itu di tahun 2014 porsinya baru 18,77. Yang sekarang 2020 April itu 26,64. Dulu di tahun 2009 porsi BUMN terhadap total swasta itu baru 11,09. Nah, di belakang lagi lebih rendah lagi. Jadi BUMN dalam beberapa tahun terakhir ini sebetulnya sejak era kedua SBY itu memang agak dokoh ya utangnya ke luar negeri. Ya. Gitu. Nah, sebagai informasi tambahan, si utang BUMN yang tadi itu kan diutang oleh beberapa jenis BUMN. Ada jenis BUMN bank, ya Bank BRI, Mandiri, BNI, Mandiri, BTN, satunya apa ya? Malah saya lupa ini, 4 ya bank-bank BUMN. BRI, BNI, Mandiri, sama BTN. Nah, berempat-empat itu utang luar negerinya 7,68 miliar dolar. Lalu ada juga BUMN lembaga keuangan tapi bukan bank. Ada Pegadaian, ada PMN, ada macam-macam kan. Ada Skrindo, ada Jamkrindo yang penjaminan. Dan mereka juga berutang. Utangnya kecil, 3,85 miliar. Yang paling kanan ya, itu saya ambil April 2020 sudah tuh. Supaya lebih hot. Yang paling akhir, 55 miliar dolar utang BUMN. Pada 30 April itu yang utang bank 7,68, utang yang BUMN bukan bank tapi keuangan 3,8. Nah, yang paling banyak itu adalah BUMN non keuangan. Ya, non keuangan itu BUMN karya yang 8 biji itu, Utama Karya, Waskita Karya, Adikarya, lalu ada PLN, lalu ada Pertamina, ada Garuda, itu kan BUMN non keuangan namanya. Paling gede utangnya luar negerinya ya. 43,81 miliar. Nah, saudara-saudara bisa melihat di grafik ini secara total utang BUMN itu naiknya seperti apa. Yang kuning ini sama dengan grafik batang di slide sebelumnya. Lalu yang menarik yang abu-abu yang BUMN non keuangan yang memang kenceng banget di 4 tahun terakhir ini. Terutama 18, 19, 23 kali, 2-3 tahun lah.
Nah, sementara yang biru, yang uang yang bank itu ya naik tapi landai. Yang lebih landai lagi yang BUMN lembaga keuangan tapi tidak bank. Jadi memang sumbangan terbesar diberikan oleh BUMN non keuangan. Itu ya. Maka kesimpulan umum dari kuliah kita ini agak panjang hari ini. Itu pertama, ULN Indonesia cenderung meningkat tiap tahun. Tetapi Bank Indonesia mengatakan bahwa sejauh ini sebelum Covid ya terkendali. Naik sih naik, tumbuh, tapi tumbuhnya terus dengan tingkat yang wajar. Nah, dilaporkan juga oleh BI bahwa utang luar negeri itu terdiri utang pemerintah, BI, dan swasta. Utang pemerintah dan BI sangat terkendali. Utang swasta juga katanya terkendali. Naik tapi terkendali. Nah, menurut Bank Indonesia, saya sih tidak berpendapat begitu ya, tapi kan saya cuma memberitahu saja ini. Utang BUMN termasuk kategori utang swasta. Jangan lupa ya, porsinya juga telah lebih dari seperempat. Nah, begitu. Bagaimanapun beban utang luar negeri ini, baik itu pemerintah maupun swasta, itu cenderung akan menjadi lebih berat jika kurs rupiah tertekan. Make ya, masuk akal ya. Dan jangan lupa pula beberapa swasta, termasuk pemerintah, jadi swasta dan pemerintah. Kalau pemerintah mungkin oke lah, pertimbangannya beda, nanti kita kajian tersendiri. Swasta, beberapa swasta termasuk BUMN yang berutang kepada utang luar negeri dalam mata uang asing, terutama dolar, harus membayar dalam mata uang itu. Kan begitu. Pada saat yang bersamaan, hasilnya dia itu rupiah. Nah, sehingga bisa tertekan dia. Dan 2020 ada warning ULN BUMN cukup menekan. Saya kira begitu, lebih kurang saya mohon maaf. Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.